Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pekan ini yang kita bahas adalah muraqabah. Muraqabah itu dalam bahasa kita maha mengintai. Mengintai, jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tapi sebelumnya, ikhwani, saudara-saudaraku yang beriman, saya mengajak kita semua untuk senantiasa istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmatnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan walafiat, dan saya berdoa dan kita semuanya juga mengharapkan agar pekerjaan kita di dunia itu bisa menjadi sukses dan menopang kita punya kehidupan nanti di akhirat kelak. Di dalam kitab ini dijelaskan tentang satu pokok bahasan, yaitu tentang muraqabah, yaitu satu di dalam surah Al-Hadid ayat 4, kemudian di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 2:18. Alladzi yaraka hina taqum. Di dalam surah Al-Hadid jelaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Alladzi yaraka hina taqum, dan surah Asy-Syu'ara ayat 218. Dan dia Allah itu melihat engkau hina taqum, ketika engkau itu berdiri. Maksudnya ketika engkau sholat itu Allah tahu. Ya Allah juga. Yang surah Al-Hadid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Di dalam surah Al-Imran, Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang tersembunyi di langit maupun di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi kalau kita itu menyadari bahwa Allah itu maha mengintai, maha melihat kita, maka pekerjaan kita lebih hati-hati. Ya, jangan sampai kita bekerja, aktivitas kita justru melupakan kita pada Allah. Jadi orang barangkali bisa menambah kualitas hidup dunia dia supaya akhiratnya itu dapat, kan memang dia harus menyadari bahwa apa yang dia kerjakan itu Allah tahu. Jadi orang lain bisa saja tidak tahu, tapi kalau Allah kan pasti tahu pekerjaan kita itu. Niat di dalam hati saja Allah tahu. Ya, wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dia Allah Maha tahu apa yang tersirat maupun apa yang nampak, tetap Allah tahu. Makanya pekerjaan kita supaya lebih bobot, bagus, bagus di hadapan Allah, maka pastikan dalam hati kita, dalam iman kita bahwa pekerjaan itu Allah yang tahu. Sulit kalau kita sudah yakin benar bahwa Allah itu maha melihat, maka pekerjaan kita itu semakin hari semakin bagus. Jadi hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, terus dan terus. Baik, ini ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa asbi'is sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah haitsu ma kunta
Ya, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyatal hasanah tamhuha, dan ikutilah pekerjaan yang baik. Ya, tamhuha, ya, ikutilah pekerjaan yang jelek itu dengan yang baik. Tamhuha, nanti pekerjaan yang baik itu akan menghapus pekerjaan yang jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik atau dengan akhlak yang baik. Nah, ikhwani, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal dari hadis ini yang perlu kita lihat. Satu, Allah menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian itu berada. Ya, artinya mau kita itu sendiri takwa kepada Allah, mau kita itu berdua kita bertakwa kepada Allah, mau kita di orang banyak kita bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu dalam arti dari bahasa kata takwa itu artinya ya takut. Jadi semua pekerjaan kita itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan apanya? Akan ancaman-ancamannya. Dan kita berharap bahwa pekerjaan kita itu bisa mendapatkan surganya Allah besok. Jadi ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian itu berada. Mau dengan orang banyak, mau sendiri gitu ya. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, maupun punya jabatan, nggak punya jabatan, memang harus takwa terus kita ini. Takwa itu tidak pandang dulu. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq bahwa takwa yang paling tinggi itu adalah ya bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Yang kedua, wa asbi sayatal hasanah tamhuha, dan ikutilah pekerjaan yang jelek dengan yang bagus. Nanti tamhuha, pekerjaan yang bagus itu akan menghapus pekerjaan yang jelek. Bagaimana? Maksudnya, kalau memang pekerjaan itu kita punya pekerjaan yang tadinya itu tidak bagus, maka ikutilah pekerjaan kita yang tidak bagus itu dengan yang baik. Nah, gitu. Jadi stop pekerjaan yang tidak bagus. Kalau kemudian kita ikuti dengan pekerjaan yang bagus, dengan amal-amal yang bagus. Saya kasih contoh. Misalnya orang ini tadinya dia tidak jujur. Nah, kemudian dia bertobat, lalu dia berhenti dari pekerjaan itu, ya, sifatnya tidak jujur, dia ikuti dengan pekerjaan yang lebih jujur. Nah, itu yang disebut dengan wa asbi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Misalnya lagi dia ini tadinya itu sering judi, taruhlah judi, lalu kemudian dengan sebab sesuatu mungkin ya, dia mendapat petunjuk, lalu kemudian dia niatkan berhenti persoalan judi, lalu kemudian dia mulai beribadah kepada Allah, dia mulai sholatnya rajin. Nah, yang tadinya sholat rajin itu yang kemudian menutupi semua pekerjaan yang jeleknya. Bukan berarti pekerjaan itu sama-sama. Jadi misalnya siang-siangnya dia main judi, nah, nanti sorenya dia sholat asar, itu nggak benar. Itu nggak boleh. Yang disebut dengan wa'asbi sayyatal hasanah tamhuha, yaitu pekerjaan yang tadinya itu bersalah, dia berhenti, bertobat, lalu kemudian dia ikuti dengan pekerjaan yang baik. Tamhuha akan menghapus pekerjaan yang jelek tadi, pekerjaan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlaknya yang mulia. Nah, ini ada 3 ya, kalau kita lihat di dalam hadis ini ada 3 hal. Yang pertama disuruh untuk kita yang bertakwa kepada Allah itu di mana saja. Yang kedua, fokuskan kita punya pekerjaan yang jelek itu menjadi yang bagus. Dan yang ketiga, pergaulannya kita itu betul-betul dijaga. Nah, sekarang kenapa kita itu bisa memperbaiki kita punya pergaulan dengan manusia? Karena Allah itu ada di depan kita. Karena Allah itu ada di situ. Makanya kita bergaul, kita memperbaiki kita punya akhlak.
Saya kasih contoh, misalnya ada dalam hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kenapa dia harus berkata yang baik? Karena ada Allah dan hari akhir. Ya, kenapa dia harus menjaga lidahnya supaya tidak menyinggung orang? Karena ada Allah dan hari akhir. Ya, itu disebut dengan memperbaiki, mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang berikut, kenapa kita itu berubah, kita punya karakter pekerjaan kita yang jelek itu bisa menjadi bagus? Karena ada Allah dan Rasul. Karena ada Allah yang akan memintai kita, Allah yang melihat kita. Seluruh pekerjaan kita tidak ada yang tidak dilewati dengan CCTV-nya Allah. Itu yang harus kita pahami. Saya juga kadang-kadang tidak bisa bayangkan, kalau kita pikir-pikir kok semua itu bisa dikasih rezekinya. Hewan-hewan yang seperti cicak kok dikasih rezekinya, segitu rapinya Allah itu mengurusi makhluk. Apalagi kita manusia yang berakal kayak begini, ya pasti ya Allah juga bisa mengurus kita kan. Oleh karena itu, ya janganlah kita beranggapan pekerjaan kita itu tidak dilihat oleh Allah. Jangan coba-coba kita beranggapan demikian. Tapi pastikan bahwa seluruh pekerjaan amal ibadah kita, pekerjaan dunia kita itu tetap akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam hadis yang kedua dari Anas bin Malik, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal maubiqat." Sesungguhnya seseorang itu akan berbuat sesuai dengan amalnya. Ya, ini yang sudah saya jelaskan. Hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Kendati pun pekerjaan itu kecil yang
masih menjelaskan tentang bab muraqabah. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.